Di video kali ini, gue mau ngebahas soal aki-aki tantrum yang bukan lain adalah Donald Trump. Yang sekarang ini lagi jadi pemegang banyak banget nasib negara-negara yang berhubungan dengan Amerika Serikat. Which hampir mayoritas semua negara di bumi, ya kan? Tapi gue tidak mau membahas politik kenegaraan orang yang berhubungan sama Trump juga kayak gimana. Karena di video kali ini yang mau gue bahas adalah gimana sebenarnya hubungan Trump dan juga the only one, Jeffrey Epstein, yang tewas sebelum dia bisa nyanyi gitu kan. Karena di sosmed gue ini udah terlalu banyak yang namanya berita dan juga isu soal hubungan Trump dan juga Jeffrey Epstein yang berkeliaran. Dan bakal gue bahas di video kali ini. Bahwa Trump itu punya banyak banget indikasi bahwa dia ini ya memang salah satu sohibnya Epstein, pelanggan setia Epstein gitu ya, dengan segala macam kebejatan yang dilakukan di zaman dulu kepada para perempuan-perempuan yang jadi korbannya Epstein juga. Trump ini hubungannya kuat banget, banyak footage-nya tuh. Apalagi si Trump juga nampaknya nggak bakal juga yang namanya ngebuka Epstein Files yang udah bertahun-tahun nggak dibuka-buka. Padahal tekanan dari masyarakat itu juga udah banyak banget. Bahkan dari MVP-nya Trump sekalipun, almarhum Charlie Kirk itu juga sempat beberapa kali menyuarakan supaya Epstein Files itu dibuka ke publik. Tapi malah mokat Charlie Kirk juga. Jadi langsung aja kita bahas apa aja yang baru-baru ini terkuak. Dan apakah Trump itu cuma pura-pura nggak suka sama si Epstein setelah ditangkap. Padahal aslinya dia mah sohib banget, ya kan? Videonya aja akrab banget gitu ya. Kita bahas langsung. Let's begin the video, guys. I lost myself. I waited still. Ya, kita bahas hubungannya Donald Trump sama si Jeffrey Epstein. Si aki-aki lincah yang demen banget tantrum dan juga mantan aki-aki penyedia komoditas esek-esek internasional kepada para elit global yang demen banget hiburan liar yang tidak pernah terpikirkan di kepala kita orang-orang yang duitnya biasa aja ini. Di sini kita langsung aja bahas hubungannya kedua orang ngeri ini. Dua orang yang mungkin bisa bilang influential di bumi ini ya. Yang dimana kalau kita mengacu ke data tertulisnya di halaman profil Epstein di New York Magazine, hubungan mereka berdua ini dimulai di tahun 1987. Yang kalau kata si Trump, Jeffrey Epstein itu adalah orang ngeri yang asik kalau diajak berteman. Dan kata si Trump waktu itu, si Jeffrey Epstein ini likes women as much as I do. And many of them are on the younger side. Alias si Epstein ini katanya demen banget sama cewek-cewek yang usianya lebih muda dari dia. Younger side ini harus kita kalkulasikan mungkin di bawah 25-23 lah gitu ya. Nah, kemudian di tahun 92, itu juga si Trump ini terlihat ada di salah satu party yang ada di Mar-a-Lago. Sebuah mansion yang benar-benar gede banget di depan Palm Beach yang ada di Florida. Dan mansion ini adalah miliknya si Trump. Yang kemudian dialihfungsikan jadi private club orang-orang kaya pada saat itu. Dan footage si Trump sama Epstein yang satu ini juga jadi salah satu yang paling legendaris footage-nya. Yang dimana si Trump itu terlihat lagi nunjuk ke cewek-cewek yang ada di dance floor dengan muka yang sopan sekali. Dan cewek-cewek yang ditunjuk juga lu tahu bahwa ini mah di bawah 20 tahun ini. Dan di sepanjang tahun 90-an setelah party di tahun 92 itu, si Trump juga dapat banyak dugaan melakukan tindakan yang tidak senonoh ke kaum perempuan. Dari mulai di tahun 93, si Trump ini sempat diduga mengadakan party sama Jeffrey Epstein dan juga seorang bisnismen yang namanya George Horney. Dan dugaan ini tuh diungkapkan sama mantan pacarnya si George 5 tahun setelahnya. Bahwa katanya di party tersebut mantan pacar si George yang punya nama Jill Hart itu dibawa sama si Trump ke kamar tidur. Dan dipeganglah dia sama si Trump secara paksa. Orang maksud gue itu lakinya sebenarnya kan ada di luar gitu ya. Tapi di dalam kamar ternyata si Trump malah maksa gituan pacar orang gitu. Walaupun dalam kasus ini dan beberapa dugaan lain juga si Trump ini ngelarin semuanya di pengadilan dan menolak tuduhan tersebut. Jadi ya nggak ada yang berhasil juga mengkasuskan si Trump juga sampai sekarang. Karena duitnya juga banyak. Punya Trump Tower di Las Vegas juga dia punya hotel Trump gitu ya. Ya duitnya banyak banget bos. Tapi kalau ngomongin Trump lagi ya. Ngomongin kedekatan Trump juga di masa-masa itu. Di tahun 93 itu si Trump tuh juga sempat naik private jetnya si Epstein sebanyak 4 kali. Dan namanya itu jelas tertulis di flight logs pada saat itu. Jadi udah nggak bisa mungkir. Udah gitu dia juga sering bawa anak-anaknya dari istri pertamanya ke acara yang ada si Epstein ini. Dan si Epstein juga jadi salah satu tamu undangan dari pernikahan si Trump dengan Marla Maples di tahun 93. Jadi akrab banget dong. Udah gitu di tahun 94,
si Trump juga terbang lagi dengan Epstein gitu ya, di private jetnya juga. Bahkan di saat itu dia sempat bawa anaknya buat terbang sama si Epstein. Di tahun 95, 97, hal yang sama terjadi juga. Terbang bareng juga. Terbang lagi dia sama si Epstein bareng sama anaknya sendiri juga. Dan ya pokoknya Epstein sama si Trump ini mesra banget lah hubungannya lah. Sering jalan-jalan bareng gitu. Emang udah bestie banget aja kemana-mana. Mungkin ke pulau rahasianya Epstein gitu kan. Apalagi si Epstein juga sering banget kelihatan jadi tamu di party yang diadakan di Mar-a-Lago, private clubnya si Trump yang ada di Florida tadi. Terus di acara-acara lain juga mereka sering kelihatan bareng. Kayak di acaranya Victoria's Secret Angels, di Victoria's Secret Fashion Show. Pokoknya bener-bener mesra dan intinya pasti banyak-banyak ceweknya. Sampai ke tahun 2000-an, si Trump ini mulai sering mention si Epstein di beberapa kesempatan. Kayak yang gue bilang di awal tadi, bahwa si Trump ini ngaku udah kenal si Epstein selama 15 tahun di 2002. Bilang juga bahwa mereka berdua demen perempuan. Sampai akhirnya tahun 2008, itu si Epstein kan ditangkap. Ditahan setelah mengaku bersalah untuk melakukan yang namanya permintaan prostitusi dengan usia wanita atau perempuan di bawah 18 tahun. Dan di saat itu pun si Epstein ini cukup atau bisa dibilang cuma dihukum penjara selama 13 bulan doang. Dan udah jelas ini juga jadi backlash ke orang yang memperbolehkan si Epstein buat bebas setelah 13 bulan tanpa penuntutan perjanjian tanpa pentuntutan setelah si Epstein ini mengaku bersalah. Kan aneh banget gitu ya. Karena jaksa yang waktu itu berjasa untuk kebebasan si Epstein ini adalah Alexander Acosta. Orang yang kemudian jadi sekretaris ketenagakerjaan yang menjabat di masa kepresidenan si Trump yang pertama sebelum Joe Biden. Jadi banyak benang merahnya nih di kala itu kenapa Epstein itu bisa bebas hanya dalam kurun waktu 13 bulan padahal udah melakukan kayak gitu. Dan ini juga kemudian connecting ke suatu hal yang lebih besar yang terjadi di beberapa hari terakhir. Di mana Bloomberg itu menyatakan bahwa mereka dapat 18.000 email dari Yahoo pribadi si Epstein di tahun 2000-an. Dan salah satu yang paling pecah adalah ketika si Epstein itu di sekitaran waktu dia mau ditahan, di 2007, itu dia bilang ke Ghislaine Maxwell, partner in crime dan mantannya si Epstein ini, untuk quote-unquote remove Trump. Remove Trump ini sebenarnya masih bias dan juga nggak konkret. Apa maksudnya? Tapi ada indikasi bahwa si Trump itu ada di list inner circle dia. Dan dengan meremove Trump dari list yang kita nggak tahu apaan, ada dugaan bahwa si Epstein ini nggak mau ngegiring si Trump atau mungkin ada permintaan Trump untuk nge-remove nama dia dari Epstein list tadi. Makanya kalau ngomongin apa yang terjadi di akhir-akhir ini dengan sikap Trump terhadap Epstein case, orang-orang itu jadi bisa connecting the dots bahwa ada yang lebih dalam gitu di balik hubungan Trump dan juga Epstein ini. Nggak mungkin plek-ketiplek sama statement-statementnya si Trump di publik gitu kan. Karena kalau kita ngomongin Trump di tahun 2015, di masa-masa dia sudah masuk politik, di saat itu si Trump ditanya sama wartawan tentang Epstein. Dan dia jawab Epstein Island itu cesspool alias septic tank lah. I don't know, but that island was really a cesspool. There's no question about it. Just ask Prince Andrew. He'll tell you about it. The island was an absolute cesspool. Just ask Prince Andrew katanya. Gokil gak lo? Dia ngomong begitu pas ditanyain soal Epstein. Dan keanehan ini juga makin didukung dengan video interviewnya Jeffrey Epstein 5 tahun sebelumnya. Waktu dia itu ditanya soal have you ever socialized with Donald Trump in the presence of females under the age of 18? Dan dia memilih untuk tidak menjawab pertanyaan itu. Nah kenapa gitu kan? Have you ever socialized with Donald Trump in the presence of females under the age of 18? Though I'd like to answer that question, at least today. Jadi akhirnya semakin membuat kita tuh penasaran. Apakah si Epstein ini emang benar-benar mau menghilangkan nama Trump dari circle dia supaya Trump itu nggak kebawa dan bisa ngebantu di proses hukumnya dia? Atau memang dia itu udah berpisah dari Trump sejak dia itu ditangkap? Dan ya malahan di tahun 2016 itu si Trump berhasil kepilih jadi presiden Amerika yang ke-45. Sampai akhirnya di tahun 2019 itu si Epstein kembali ditangkap lagi dan didakwa bersalah atas sex trafficking anak di bawah umur. Dan di saat itu juga ada barang bukti berupa binder dan CD berisikan foto-foto, gitu dah. Dan di saat-saat si Epstein ini ditangkap, si Trump juga mulai untuk merubah persepsi masyarakat lagi terhadap hubungan dia sama si Epstein. Karena si Trump yang waktu itu udah jadi presiden Amerika, sempat bilang ke wartawan bahwa dia itu not a fan of his. Jadi emang gue gak suka aja sama tuh orang gitu. Dan katanya dia juga udah gak pernah berhubungan lagi sama si Epstein selama 15 tahun sejak tahun 2004. Sedangkan kalau kita balik lagi mengacu ke data terbaru soal email si Epstein ke Ghislaine soal masalah remove Trump, email tersebut itu dikirimkan di tahun 2007.
Jadi apakah di rentang waktu 3 tahun dari 2004 itu si Trump tuh sama sekali memang sudah tidak pernah berhubungan sama si Epstein? Atau memang si Trump itu sekedar berpura-pura aja kalau dia memang udah nggak pernah berhubungan sejak 2004? Nah ini masih menjadi teori konspirasi karena Jeffrey Epstein-nya udah die gitu. Dan ya nggak berapa lama setelah itu, di tanggal 10 Agustus 2019, si Epstein ini ditemukan tidak lagi bernyawa di selnya. Dan dinyatakan sudah tiada dengan cara melewatkan dirinya sendiri. Footage CCTV di penjaranya hilang ditelan bumi. Sampai sekarang pun nggak ada hubungan yang jelas antara Trump dan juga Jeffrey Epstein. Selain daripada apa yang ada di media di tahun 90-an awal sampai 2000-an awal sebelum si Epstein ditangkap pertama kalinya. Dan di tahun 2024 pun si Trump juga masih bersikukuh untuk ngedibang hubungan dia sama si Epstein waktu dia diwawancara sama Fox News tentang apakah dia bakal membuka Epstein Files atau enggak. Walaupun ya, di saat itu dia bilang bahwa dia bakal membuka Epstein Files ini, tapi pada kenyataannya sampai sekarang pun dia masih mingkem, kagak dibuka-buka. Would you declassify the Epstein files? Yeah, I would. All right. I guess I would. I don't know about Epstein so much as I do the others. Certainly about the way he died. It would be interesting to find out what happened there. Dan kalau ngomongin apa yang dia omongin pun sebenarnya agak terlalu two-face ya. Karena dia bilang bahwa I don't know him as much as the others, yang adalah tidak masuk akal. Kalau kita balik lagi ke tahun 2002, waktu dia bilang bahwa dia itu udah kenal sama si Epstein selama 15 tahun. Dan terlebih lagi si Trump juga sering banget terbang pakai jet pribadinya si Epstein. Dan itu ada flight logs-nya. Ada data tertulisnya, bukan hoax doang. Berarti kan keterangan Trump selama 15 tahun kenal sama Epstein kan harusnya berarti banget buat kasusnya Epstein ini. Nah, yang pecah juga bukan cuma sampai di situ doang. Karena di tahun 2025 ini, yang lebih tepatnya itu di beberapa hari terakhir sebelum gue syuting ini di tanggal 24 Oktober ini, nama milenial Trump ini lagi jadi headliner di banyak portal berita Amerika Serikat. Yang dimana si Melania ini diduga mengancam seorang penulis yang namanya Michael Wolff dengan tuntutan $1 miliar. Kalau si Michael Wolff ini tidak menarik statement si Michael Wolff yang menyangkutkan si Melania terhadap nama Jeffrey Epstein. Yang dimana si Michael ini menuliskan bahwa si Melania ini sangat terlibat dalam social circle-nya Epstein dan Trump dengan hingar-bingar perempuan yang direkrut dan dijebak secara quote-unquote. Jadi perempuan-perempuan ini peranannya adalah biasa menjebak wanita-wanitanya gitu. Karena kalau kita ngomongin Melania Trump sendiri, dia itu mulai muncul di foto-foto dengan Trump dan Epstein itu di tahun 2000-an awal waktu si Trump itu udah cerai sama istri keduanya. Di tulisan tersebut dijelaskan bahwa si Epstein sendiri itu sempat ngobrol sama si Michael Wolff ini. Dan ada voice recordingnya juga. Diketahui bahwa memang di pembicaraan tersebut, si Epstein ini menjelaskan bahwa si Trump itu orang yang charming dan selalu asik katanya. Dengan rambut tipisnya itu sekarang. Tapi dia juga menduga bahwa si Trump ini adalah orang yang demen banget selingkuh. Dan selingkuhnya pun sama istri dari sahabat-sahabatnya. Goks ya Epstein ini ya. Dan dia juga menambahkan bahwa si Trump ini pertama kali tidur bareng si Melania itu di jet pribadinya si Epstein yang dinamai Lolita Express. Gokil. Makanya nggak heran kalau si Melania ini akhirnya ngancem si Wolff ini $1 miliar karena harkat dan martabat ibu negara ini jadi bejat sekali dengan tulisan-tulisan yang sudah tersebar luas di internet. Ginian di private jetnya Epstein gitu. Dan dibilang jadi side wing-nya Epstein dan Trump untuk menjebak perempuan-perempuan. Ya memang kalau kita ngomongin apa yang terkuak, nggak ada yang benar-benar mind-blowing dan bukti konkret. Tapi yang terkuak sekarang itu lebih ke titik-titik untuk kita sambungkan yang akhirnya mungkin tetap akan berbalik ke namanya si Trump di masa mendatang. Dari mulai perbedaan pandangan dia terhadap si Epstein dari yang sohib banget jadi nggak terlalu kenal katanya. Udah gitu kalau kita lihat ke Trump yang nggak bergerak dalam membuka Epstein Files ini juga cukup mencurigakan. Dan terlebih lagi si Melania Trump itu juga malah mengancam jurnalis yang ngebawa nama dia ke berita-berita Epstein. Harusnya bawa aja ke hukum gitu kan. Rasanya terlalu obvious bahwa ada yang berusaha di-defend sama si Trump dari kasus ini. Ada yang disembunyikan sepertinya. Apalagi Republikan juga selalu bilang bahwa semua berita tentang Trump dan Epstein itu media forgery dan cuma hoax untuk cari sensasi dan menjatuhkan Trump. Termasuk sampai ke pesan ulang tahunnya Trump ke Epstein yang beberapa bulan lalu sempat ramai juga di internet. Karena Trump mengucapkan selamat ulang tahun birthday ke Epstein. Lu bayangin nih orang kaya banget punya Trump Tower bikin surat ulang tahun ke Epstein. Ngapain kalau dia nggak kenal-kenal banget maksud gua. Iya kan? Yang ulang tahun kan banyak, nggak cuma Epstein doang. Kenapa ke Epstein doang yang dibuka, iya kan? Kasih tahu lah kenapa Bang Trump.
Jadi memang Epstein Files ini masih menjadi misteri. Tapi kalau ini dibuka, gue yakin ini mah udah bukan mengganggu lagi politik Amerika, tapi ini mengganggu kestabilan politik Amerika Serikat ini. Banyak figur-figur penting yang namanya dikonotasikan dekat sekali dengan Jeffrey Epstein. Nama-nama yang kelas-kelas berat itu. Tokoh-tokoh politik bahkan sudah dikonsider sebagai pahlawan-pahlawan di Amerika Serikat. Sebagai tokoh-tokoh politik besar. Jadi kalau ini terbuka, memang sebenarnya bukan cuma Trump doang yang bakal jatuh. Tapi the whole society, the whole elite global itu beneran bisa jatuh itu. Karena kalau lu mengacu lagi kepada video Trump gue di masa lalu, sempat gue bahas runtutan case-nya dari awal sampai akhir, lu bisa lihat bahwa Epstein ini bener-bener deket banget sama elite global dan nge-supply perempuan-perempuan di bawah 18 tahun untuk disikat-sikat sama bapak-bapak. Dan jadiin partner-partner perempuan nih untuk bisa menjebak para wanita-wanita muda untuk merasa comfort di awal dan akhirnya disikat di ending-ending. Nah, mari kita tunggu aja kapan Epstein list ini akan dibuka sama Trump. Kalaupun udah dibuka, gue rasa juga sudah difilter. Nama dia udah nggak ada menurut gue. Tapi ya kita akan lihat aja lah siapa yang akan berani ngebuka Epstein list ini. Karena ini bakal menjadi skandal terbesar di bumi kalau beneran bisa dibuka. Mungkin besarnya akan lebih besar daripada dokumennya John F. Kennedy kemarin. Ya, sampai jumpa semuanya. Silahkan tinggalkan sentimen kalian. Apa? Member, jangan lupa ya member ya. Gue habis ngebahas banyak banget hal-hal menarik di membership gue, termasuk dengan Aqua juga kemarin ya. Jadi silakan aja untuk mendengarkan bacotan aneh dari gue di membership kalau kalian mau dengerin. Karena banyak topik-topik sensitif yang gue banyak bahas di membership aja. Jadi jangan lupa untuk support di membership. Karena ini pasti kuning nih kayaknya. Karena pasti kuning, jadi ijoin lah. Tolong lah ya, tolong lah. Jadi sampai jumpa semuanya, jangan lupa like, share, dan subscribe, follow gue di @rivaldosantosa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe sekali lagi dan join membership kita ya. Dan sampai jumpa semua di video-video selanjutnya. Masih banyak hal yang bisa kita bahas, so see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.